Dari Jalan AM Saji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum Star Lovers, dimanapun Anda berada, sehat kan? Alhamdulillah. Ini menjelang bulan Ramadan ya. Tentu saja harapan saya Anda semua sehat, supaya bisa menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan mantap, dengan khusyuk. Dan moga-moga puasanya bisa sampai selesai nanti ya. Oke, kembali saya Budi Utomo hadir untuk mencobai Anda, untuk mengajak Anda berbincang-bincang pada malam hari ini, untuk berdiskusi tentang masalah bisnis dengan narasumber yang sudah hadir ya. Alhamdulillah sudah hadir, meskipun kemarin saya agak deg-degan, ini beliaunya masih ada di Sumeneb lagi. Jauh banget gitu ya. Ya, selama 1 jam ke depan nanti saya akan menemani Anda di acara yang tentu saja Anda sudah menunggunya sejak tadi. Ya, kita ketemu lagi dalam acara Fun with Business. Ya, tadi dibuka dengan Menepis Bayang Kasih ya. Ini kayaknya sang narasumber juga menikmati lagu ini ya. Kayaknya dia punya kenangan nih dengan lagu ini ya. Rita Effendi ya Mbak ya. Saya kenalkan ya, ini ada Mbak Heni ya. Mbak Heni ini dari Hiza Batik ya. Hiza itu ada singkatannya Mbak? Enggak. Saya pikir Hi itu siapa, saya itu siapa. Oh iya, ini nama anak saya. Oh, nama anak yang keberapa? Anak-anak saya 2. Oh, gabungan. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Jadi singkatan dari 2 anak ya. Siapa dan siapa? Hafiz dan Afifah. Oh, Hafiz dan Afifah, muncullah Hiza Batik. Ya, kita akan bicara banyak tentang bagaimana perjalanan bisnis dari Mbak Heni ya. Dan tentu saja Anda juga bisa ikut berpartisipasi di acara ini. Seperti biasa, Anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda di nomor WA kami 0818621013. Dan selain di 101.3 FM, Anda juga bisa mengakses acara ini secara live streaming. Silakan Anda bisa mengakses di www.starjogja.com. Atau kalau Anda juga menginginkan live YouTube kami, mau menonton live YouTube kami ya, silakan Anda bisa juga mengikuti live YouTube kami di Star Jogja FM. Moga-moga saya nggak salah. Ya Mbak, kameranya di sana Mbak, bisa hai dengan Hai. Ya Mbak Heni ya. Tadi kita sebelum siaran udah berbincang ya, ternyata Mbak Heni ini bisnisnya banyak ya. Tapi yang malam ini kita akan bahas adalah tentang batik ya Mbak ya. Ya mungkin ada sedikit beda dengan teman-teman yang pernah mengisi acara di sini. Mbak Heni ini sedang menekuni bidang ekoprint ya Mbak ya. Iya betul Mas Budi. Ekoprint itu apa sih? Mungkin ada yang belum tahu gitu Mbak. Ekoprint itu apa? Ya, ekoprint itu memindahkan daun di atas kain yang nanti akan muncul warna-warna daun ini di dalam kain. Sederhananya begitu Mas gitu, ya. Jadi ini saya sekarang memegang bukan kain ya, tapi muk ya. Secara umum. Ya, kita akan memindahkan warna daun. Warna daun dan juga ininya ya, bentuknya ya, teksturnya. Teksturnya. Bahkan sampai ke serat-seratnya juga muncul ya Mbak ya. Betul Mas Budi ya. Jadi ke media lain, terutama kain, bisa juga ini kebetulan saya bawa gelas atau nanti yang lainnya bisa ada termos gitu. Oh gitu ya. Tadi kebanyakan kain ya. Kain. Ya. Ekoprint sendiri ini muncul kapan sih? Kayaknya belum lama amat ya Mbak ya. Kayaknya baru beberapa tahun yang lalu yang ngehitnya gitu loh. Jadi belum lama. Iya, belum lama sih Mas Budi. Jadi sekitar 2017 ya dulu. 2017. Iya, 2017 itu awal-awal. Sebetulnya dulu awal-awal 2016 itu sudah mulai masuk, cuman masih Indonesia ya itu kan. Itu cuma masih jarang yang orang mengenal namanya ekoprint ini ya. Gitu. Kebetulan dari tahun 2017 itu sudah mulai istilahnya memasyarakat ya, istilahnya orang penasaran gimana sih proses pembuatan ekoprint itu. Dulu awal-awalnya itu banyak orang menyebutnya ini batik ekoprint, padahal
prosesnya itu beda dengan batik beda ya, karena benar-benar beda ya, benar-benar beda Mas Budi. Jadi kalau batik itu kan memang cirinya ada malamnya gitu ya. Sementara kalau ekoprint itu kita tidak pakai malam gitu Mas. Jadi prosesnya udah beda ya. Prosesnya beda Mas Budi, betul. Tapi orang mikirnya ini namanya batik ekoprint. Dulu sempet rancu gitu ya Mas Budi ya. Batik ekoprint. Gitu ya. Jadi Star Lovers, ekoprint sendiri, batik sendiri karena memang prosesnya udah beda gitu ya. Prosesnya beda. Bahan bakunya juga beda, cara pembuatannya beda, hasilnya juga menjadi beda. Dan ini memang unik ya, ada cap-cap daun-daun gitu ya di kain kita gitu, di baju kita gitu. Tapi memang bagus kok, saya lihat itu hasilnya bagus ya. Dan ternyata turunannya udah banyak ya, selain baju atau fashion, ada tas dan macam-macam ini, ada bahkan konektor. Ada mug juga, ada sepatu ya. Memang udah mulai ya dibuat turunannya ya. Tapi bahan dasarnya dari ekoprint. Ya, oke, sebelum saya lupa, saya mau ucapkan terima kasih dulu untuk sahabat saya yang ada di Jakarta, jauh banget ini. Mas Agus Saptono, terima kasih ya untuk suplai lagu-lagunya. Ya, moga-moga tetap berlanjut nanti ya. Jangan bosen untuk saya mintain lagu. Ya, dan juga untuk Mbak Vita ya. Mbak Vita yang di mana ini? Ya, terima kasih ya untuk atensinya. Mau tanya-tanya boleh loh nanti, ada hadiahnya loh ini. Seperti biasa ya kalau di Fun Business itu untuk yang beruntung yang bertanya-tanya mengirimkan WA dapat hadiah. Dan malam ini hadiah dipersembahkan oleh Hisa Batik ya, Mbak Heni dengan Hisa Batiknya. Banyak sekali di sini. Ada konektor, ada tas, ada pouch, ada mug, banyak lah pokoknya. Ya, oke, kita lanjutkan Mbak ya. Oke. Nah, 2017 ya. Nah, Mbak Heni sendiri mulai sejak kapan ini menekuni dunia ekoprint ini? Kalau saya sih sebelum pandemi sudah mulai belajar ya. Cuman waktu itu saya terus terang belajarnya otodidak Mas. Otodidak. Pakai YouTube ya biasa lah. Otodidak ini begini terus kita tiru-tiru ya, istilahnya kita praktekin gitu. Padahal dulu awal mulanya kalau mau ikut workshopnya mahal banget. Mahal banget di atas Mas. 1 juta di atas 1 juta untuk satu ini kan, satu teknik ya istilahnya. Betul. Ternyata di ekoprint ini ada beberapa teknik Mbak. Ada beberapa teknik modern gitu Mas. Yang paling sederhana yang mungkin bisa diikuti oleh Star Lovers. Ini tekniknya seperti apa? Singkatnya. Ya nggak mungkin dong kalau cerita sampai selesai. Perlu waktu berhari-hari nih. Gitu. Sebetulnya itu ini ya Mas ya, teknik itu kan memang dibuat oleh seseorang gitu ya. Saya tidak bisa menyebutkan ini, cuma ada beberapa aja gitu. Seperti modern jenis modern aja ya Mas ya. Modern AA, modern spring, arai gitu. Oh gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya teknik pembuatan ekoprint ini tadi kan namanya asing-asing semua ya. Ini bukan dari Indonesia ya. Kok namanya asing-asing semua? Enggak, ini orang Indonesia ini Mas ya. Kalau AA itu dari Teh Inen di Jakarta. Kalau Arai Bandung gitu. Kirain kok istilahnya sebetulnya kalau awal dulu tuh tekniknya ada yang dari luar sih. Cuman kan mungkin karena dia berbahasa Inggris jadi tidak banyak orang yang tertarik untuk mempelajari. Tapi secara ininya mungkin hampir-hampir mirip gitu Mas. Gitu tekniknya itu hampir mirip, cuma mungkin perbandingan ini ada yang pakai misalkan soda kue, atau yang pakai sodium asetat atau apa gitu, atau yang cuka gitu. Untuk memindahkan pola atau bentuknya bahkan warnanya si daun ini ke media itu tadi ke media yang mau diinginkan. Betul itu tadi. Ya. Prosesnya yaitu dengan modern itu tadi, modern in. Terus nanti ada pewarna alam itu yang akan menentukan warna-warna kainnya gitu kan. Memang dari warna putih semua kan hasilnya gitu. Oh gitu. Jadi memang kainnya lebih baik dasarnya warna putih. Nah, untuk supaya si daun ini tetap dengan warna aslinya gitu, supaya tidak hanya warnanya monoton gitu ya.
ini ada teknik-teknik tertentu ya Mbak. Kayak tadi hijaunya kok bisa dipertahankan tetap hijau gitu ya daunnya. Bisa ada tekniknya. Ada tekniknya. Jadi itu bukan rekayasa ya Mbak ya, supaya diwarnain hijau aja deh kan. Enggak, ini alami semua ini Mas Budi ya. Jadi itulah kenapa semua. Alasannya bahwa produk-produk EcoPrint ini mahal ya. Relatif mahal karena memang prosesnya juga agak rumit ya, agak rumit. Dan memang kita buat itu semuanya memang pakai dengan alam ya, istilahnya berhubungan dengan alam gitu. Jadi memang benar-benar gitu. Kita eksklusif itu mana limited edition lah ibaratnya gitu ya. Jadi tidak ada yang sama gitu Mas Budi ya. Misalkan walaupun sama bahannya, walaupun sama daunnya, walaupun ini, tapi hasilnya itu tetap nanti akan berbeda satu dengan yang lainnya gitu Mas. Gitu ya. Iya. Nah Mbak, daun yang bisa dipakai untuk membuat EcoPrint ini harus daun khusus atau semua daun bisa dipakai? Sebetulnya semua daun secara ini bisa ya Mas, cuma yang bisa memunculkan ini warna-warna daun yang kuat itu biasanya dia yang untuk herbal. Herbal. Terus kalau yang lainnya mungkin bisa siluet tapi tetap bisa memunculkan. Tapi ada pemilihan daunnya ini yang biasanya untuk herbal. Karena memang sudah ada kandungannya kandungan yang khas yang membuat dia bisa dipindah gitu ya. Dipindah gitu. Dari daun ke media cetaknya tadi ya. Tapi secara ini mungkin ada beberapa daun yang memang zat warnanya itu kuat ya, seperti jati. Itu saya mau tanyakan, kalau daun jati nanti warnanya jadi merah Mbak? Ya bisa merah, bisa hitam, tergantung nanti mudannya itu apa. Gitu ya, karena daun jati identik dengan merah ya biasanya gitu ya. Menarik ya. Tapi saya yakin ada 2 daun yang tidak bisa dipakai. Apa itu Mas Budi? Daun pintu dan daun telinga. Betul. Ya, Mbak, 2017 Mbak ini sudah mulai mencoba. Sudah mulai belajar ya. Kemudian langsung memasarkan atau awal-awal untuk koleksi sendiri dulu atau untuk suka-suka aja, untuk hobi aja gitu. Ya awal-awal kita hobi aja Mas Budi. Gitu, kita nyoba ternyata kok menarik gitu. Terus setelah membuat EcoPrint itu kok ada memunculkan rasa bahagia yang muncul yang luar biasa gitu loh. Hasil karyaku. Ini hasil karyaku gitu loh, benar-benar. Ya Allah, kok memang Allah itu maha luar biasa gitu. Jadi menyediakan bahannya betul. Menyediakan bahan dan kita dekat dengan alam gitu Mas Budi. Jadi ya awal-awalnya sih begitu. Cuman kebetulan terus kita kadang-kadang di status kita pajang gitu. Terus lama-lama ada yang minat. Ada yang minat. Dijual nggak teman-teman dijual nggak itu Mbak? Gitu. Atau bisa pesen nggak? Atau bisa pesen gitu nggak? Justru awal-awal itu malah waktu itu terus saya disupport sama dulu belum Bu Bupati Sleman Bu Kus ini terus yaudah saya beli. Waktu itu memang saya baru buat warna putih terus pakai jati gitu. Seneng banget ya dibeli sama Bu Bupati. Seneng banget rasanya gitu. Iya Mas. Akhirnya semangat gitu. Dari situ ketika sudah ada reaksi ya orang-orang di luar sana, bagus, bisa beli nggak, bisa pesan nggak, akhirnya muncul ide untuk membuat secara dibisniskan lah gitu ya Pak. Iya dibisniskan betul. Terus berkembang juga. Terus kebetulan saya senang fashion kan Mas. Jadi ini dibuat ternyata lucu, dibuat outer, dibuat tunik, dibuat hem, terus dibuat ini tote bag, dibuat pouch. Terus masih ada perca-perca. Perca-percanya dibuat konektor. Kemarin kita masih masih pandemi gitu. Jadi semua bermanfaat gitu, semua berguna gitu Mas. Akhirnya gitu Mas. Satu yang coba-coba saja. Ya. Betul Mas. Ya Mbak Vita udah dapet ininya belum ya? Souvenirnya belum ya?
Mau nggak Mbak Ini Vita? ada banyak sekali souvenir yang bisa dipakai loh untuk acaranya nanti. Saya nggak mau sebutin acaranya apa. Soalnya tadi dia minta, jangan disebutin dong. Oh iya. Oke. Ya, nah akhirnya dari minat-minat orang-orang luar itu Mbak ini sudah mulai memproduksi itu secara lebih banyak ya. Awalnya langsung dibuat produk-produk turunannya seperti tas atau tadi kan baju-baju, ada tunik, ada outer dan lain-lain, atau saya jual lembarannya dulu deh gitu. Awal-awalnya sih saya jual lembaran kain ya, kain yang kebetulan gitu ya. Ya kain ekoprint, kebetulan kita kan biasa standar ya 2 meter ya, panjang 2 meter, jadi kita kain-kain gitu. Cuman kesininya kan kita ya ternyata bagus ya, dibuat itu tadi buat outer, saya buat outer gitu. Terus kebetulan kemarin waktu itu juga ada teman dari Jakarta gitu ya, saya Mbak Hen saya pesen hem gitu. Nah terus kita buat juga hem gitu banyak. Waktu itu ada berapa 13 teman yang pesan gitu. Wah seneng kan kita. Terus akhirnya ya udah kita kembangkan gitu. Terus pada akhirnya juga macam-macam kita buat kan Mas, sampai ke kulit. Nah, ekoprint kulit. Ada ya? Ada juga Mas jadi Budi. medianya bisa kulit ya? Bisa kulit juga Mas Budi. Keren, ya. Jadi kita produksi tas, produksi macam-macam lah dari kulit. Saya pikir hanya kain ya, kain biasa, ada kain sutra, ada apa tadi itu? Tote bag, apa itu namanya kainnya, bahannya apa namanya? Katun. Ini kalau belacu ya? Belacu ya. Saya pikir itu aja, ternyata kulit pun bisa ya, bisa, dipakai dibuat sebagai media untuk mencetak tadi ya. Iya, mencetak daun-daun. Wow, luar biasa. Dan tekniknya sama atau mungkin lebih sulit ya, karena kan kalau kulit itu pori-porinya mungkin tidak sama dengan kain gitu loh. Sebetulnya hampir sama ya Mas Budi ya, cuman kalau kulit ini agak lebih rumitnya itu karena dia tidak boleh langsung nempel di, kan proses ekoprint itu kan ada dikukus ya Mas istilahnya, dikukus gitulah. Nah kulit itu tidak boleh nempel di kukusan. Yang pertama, yang kedua suhu betul harus kita jaga supaya tidak kematangan ibaratnya itu. Gitu. Kematangan nanti dari kerupuk. Jadi krecek ya. Krecek. Ya. Gitu. Gitu. Iya. Jadi memang lebih rumit ya. Lebih rumit kalau di bahan kulit. Daripada ketika membuat kain ekoprint dari kain. Iya betul Mas Budi ya. Perlu treatment khusus. Jadi wajar dong kalau harganya lebih mahal. Ya tentu saja bahannya aja udah mahal ya Mbak ya. Kulitnya udah mahal. Kulitnya sudah mahal. Prosesnya ternyata prosesnya lebih rumit. Terus biasa nanti kan diaplikasi ke produknya kan biasanya memang lebih mahal gitu. Itu ya, oke. Nanti kita akan bicara tentang bagaimana Mbak Heni memasarkan produk-produknya. Cuma kita istirahat sebentar ya. Siap. Kita nanti di sesi kedua kita lanjutkan. Ya, Star Lover, mungkin Anda sudah bersiap-siap untuk bertanya. Ya, silahkan jangan sungkan-sungkan untuk mengirimkan WA ya, pertanyaan Anda di nomor WA kami 0818621013. Ada hadiah banyak yang sudah menanti untuk Anda yang beruntung pada malam hari ini. Jadi jangan ragu-ragu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita ini nanti di sesi kedua sesudah beberapa yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan juga tamu istimewa saya Mbak Heni dari Hisa Batik ya. Hisa Batik Gamping, Sleman, Yogyakarta. Meskipun aslinya Kulon Progo. Lengkap deh. Betul Mas Budi. Ya. Mbak Heni, sebelum kita lanjutkan ya, kita mau bincang-bincang tentang bagaimana nanti Mbak Heni memasarkannya ya, produk-produk ini. Ternyata sudah ada WA yang masuk nih. Kita jawab dulu ya. Boleh Mas Budi. Ya, ini ada yang ke nomor 0818621013. Ada juga yang nyasar ke nomor HP saya. Tapi oke, semuanya saya layani pokoknya. Jangan khawatir. Yang nggak pede ngirim ke sini biasanya japri saya, tapi tetap saya jawab. Nah, kita jawab ya. Boleh kita jawab Mas ya. Kita mulai dari Jalan Kaliurang kilometer 7 dulu nih. Kita sapa dulu ya. Boleh, ada Mas. Tante Rensi yang ada di sana. Selamat malam Tante Rensi.
Tante Rensi ini nggak pernah ketinggalan ya. Ketika kalau acara-acara Star FM khususnya yang Fun with Business ini, beliau senantiasa menyimak. Ya, malam Mas Budi dan juga Mbak Heni. Saya Tante Rensi Jakal kilometer 7 mau nanya. Jadi batik ekoprint itu dibuat tangan per lembar kah? Atau sudah ada alat cetakan untuk pembuatan kain ekoprint? Dan bahan yang sudah tersedia, adakah daster, celana santai, atau celana panjang atau pendek seperti itu? Kalau hem dan rok tentunya pasti tersedia. Iya gitu. Cara pembuatannya itu satu persatu atau sudah ada alatnya itu? Mbak siapa tadi Mas Budi? Tante Rensi. Tante Rensi, selamat malam Tante Rensi. Jadi ekoprint itu dibuatnya per lembar ya. Per lembar. Jadi memang betul kita ini daunnya pun satu-satu. Jadi kita dengan kelembutan hati, sabar, telaten ya, gitu. Okay. Itu memang memerlukan ketelatenan kita Mas Budi ya, membuatnya ya. Jadi itu dibuatnya belum sampai detik ini, sampai saat ini belum ada alat yang untuk ngeprint. Nah itu untuk ngeprint itu belum ada. Jadi memang kita manual, benar-benar manual seperti batik tulis pengerjaannya. Gitu ya. Batik tulis sama-sama jelimetnya, sama-sama detailnya, cuma teknik pembuatannya beda. Betul. Nah, untuk satu lembar kain itu rata-rata butuh waktu berapa lama sih Mbak untuk membuat ekoprint yang cantik? Oh ya, untuk membuat ekoprint satu kain itu kita butuh sebetulnya proses itu dari sourcing, murdan gitu kan, 2 hari, 3 hari ya, sekitar 10 hari nanti sampai 10 hari 10 hari untuk sampai satu lembar kain. Iya sampai fiksasi itu, sampai fiksasi ya, sampai fiksasi ya. Itu 10 hari itu 10 lama dong ya. Lama Mas Budi, makanya harus sabar gitu. Gitu ya Tante Rensi. Untuk produk-produk turunannya udah ada nih, daster ekoprint. Kayaknya sayang dong ekoprint bikin daster hanya untuk tidur. Betul, hanya untuk tidur ya sayang ya. Kalau celana santai ya mungkin bisa untuk jalan-jalan gitu ya. Baju-baju yang bisa dipakai untuk jalan-jalan lah gitu. Betul Mas. Karena memang ini mahal Tante, tapi nggak apa-apa sih kalau Tante Rensi mau pesan nggak apa-apa, kita terima buatkan gitu ya. Ditunggu Tante. Sarung bantal ekoprint. Oh ada ya, gitu kita sedia juga. Oh itu yang cushion yang dipakai untuk ruang tamu. Iya. Gitu ya. Jadi macam-macam produknya Tante ya, silahkan tinggal mau pesan apa bisa. Ya oke, makasih Tante Rensi. Oh ya, sebelum saya lanjutkan ya, terima kasih Mas Agus. Ini lagunya dari Jose Feliciano, Kesara sudah saya puter ya. Iya mantap. Ternyata Mbak ini suka juga. Betul. Kelihatan kalau kita ini tua-tua ya. Lagunya satu generasi berarti. Indikasi lagu yang disukai sama. Betul. Ya, kita lanjutkan Mbak Eni ya. Yes, ya. Ini dari Ibu Trihastuti yang ada di Purworejo. Ini Ibu Trihastuti juga nggak pernah ketinggalan di acara Fun with Business ini ya. Yes, siap. Oke, Bu Trihastuti nyimak saja. Salam sehat, salam sukses selalu. Oke. Terima kasih Bu Trihastuti di Terima kasih Bu Trihastuti. Salam sehat kembali. Ya, oke. Mungkin kalau Bu Trihastuti punya di kebunnya ada daun yang mungkin unik ya, yang bisa dipakai untuk pembuatan ekoprint ini, boleh loh. Boleh. Boleh kalau mencoba gitu ya. Gitu ya, kenapa enggak gitu loh. Siapa tahu ada daun apa gitu kan. Daun pintu yang bukan. Ya, oke, terima kasih Bu Trihastuti atas atensinya ya. Nah, kita lanjutkan ke Ibu Uswatun. Ibu Uswatun ini ada di Imogiri. Ya, oke, di Imogiri. Assalamualaikum Pak Budi dan juga Ibu Heni. Apa perbedaan dalam proses pembuatan batik jumput dan batik ekoprint? Mereka masih nyebutnya batik ekoprint. Ya, ramuan dalam proses perebusan maksudnya. Apakah proses pencetakan motif dipukul-pukul kah? Kemudian marketnya di mana saja? Maksudnya pemasarannya kemana aja nih? Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Trihastuti. Ya, silakan. Selamat malam, waalaikumsalam Bu Trihastuti ya.
Jadi proses EcoPrint sendiri memang sebetulnya metode itu ada 2 ya, EcoPrint itu ya. Dengan ponding itu yang benar yang dipukul-pukul itu tadi. Gitu. Yang kedua kita steam ya, kita kukus ya. Cuman kalau untuk yang ponding itu tidak semua daun bisa memaksimalkan munculkan warna gitu. Ada hanya beberapa daun ya, beberapa jenis daun ya Mas Budi ya. Kalau yang di steam itu banyak lebih variatif gitu ya Mas. Terus perbedaan tadi batik jumputan dengan batik EcoPrint ya. Kalau jumputan beda lagi ya Bu. Kalau jumputan itu kan Bu Uswatun maaf Bu Uswatun. Jadi kalau jumputan itu kan istilahnya jumput ya. Jadi di pola itu nanti kita akan pakai benang untuk bantu jumputnya itu kita nanti dijumput gitu titik-titik di pola dulu, nanti terus kita pakai benang gitu di baru nanti kita celup ke warna gitu. Kalau EcoPrint justru namanya kita ada namanya kain utama sama kain blanket. Nah, untuk pencelupan warna, zat warna itu nanti akan kita lakukan itu dari proses kain yang putih tadi disusun daun pakai proses murdan ya, baru ditutup kain blanket namanya ya, kain penutup itu yang sudah dicelup direndam dengan zat pewarna. Zat pewarna sendiri itu kita dapatkan dari warna alam, kayu-kayu alam seperti tinggi, secang. Secang itu warna merah ya? Iya, warna merah. Gitu. Karena warna kuning bisa pakai kayu nangka nggak? Kayu jolawe. Ya. Nangka itu juga bisa loh sebenarnya. Kuningnya kurang kuat. Oh gitu ya. Masih agak lembut, sama-sama. Lembut, maksudnya lebih lembut. Kalau jolawe itu bisa kuning gitu Mas Budi ya. Iya, karena saya pernah dulu ya tahun 2000-an pernah ikut salah satu workshop batik warna alam itu pakai kayu nangka. Iya, kayu nangka bisa juga. Cuman kuningnya mungkin agak kuning. Soft ya. Iya, soft ya. Soft gitu. Betul. Iya, gitu. Terus untuk market ya tadi. Iya, untuk market sebetulnya kita dari lokal ke sebenarnya ke internasional sudah sampai kita ke internasional sudah ya. Ya, nanti kita akan diskusikan itu juga ya. Moga-moga nanti Bu Uswatun Hasanah masih menyimak karena kita belum sampai ke situ tadi. Siap ya. Ya, gitu ya Bu Uswatun. Jadi memang pembuatannya beda gitu ya. Tapi sama-sama rumitnya antara batik, kemudian jumputan ya, kemudian EcoPrint ini memang tekniknya beda-beda semua. Iya, bahkan ada satu namanya Shibori yang dari Jepang gitu ya. Betul, cuma gitu. Shibori ini mirip dengan jumputan, tekniknya hampir mirip tie-dye ya. Gitu. Gitu ya Bu Uswatun Hasanah yang ada di Imogiri. Terima kasih atas atensinya ya. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan yang lain nih yang perlu kita jawab. Oke, selamat malam Mbak Vita. Oke, alhamdulillah akhirnya Mbak Vita muncul juga. Gitu. Ardi ini temanmu nih. Ya, yang paling diminati sama customer itu produk apa? Kain atau tas atau apa? Best sellernya apa gitu. Kemudian terus ada IG-nya enggak? Oh iya, langsung ini. Kayaknya tertarik ini. Ya. Iya, selamat malam Mbak Vita. Mbak Vita, oke. Mbak Vita di seputaran Jalan Kaliurang. Oh, dari seputaran Kaliurang juga. Oke. Jadi untuk saat ini yang best seller itu produknya itu sekarang outer dan tunik. Outer dan tunik. Kalau outer kan mungkin lebih simpel ya Mas ya, karena kan diganti-ganti dalemannya nanti bisa dipakai istilahnya bervariasi ya. Itu sama tunik. Nah sekarang ini akhir-akhir ini bestsellernya kami produksi tas kulit EcoPrint. Tas kulit EcoPrint. Iya. Ya, ini sekarang jadi bestseller. Iya, banyak peminatnya. Sekitaran berapa harganya kalau boleh saya tahu? Kalau nggak boleh ya udah. Macam-macam ya Mas Budi ya. Jadi range start from mulai dari start from ya ada yang 400 sampai 2 juta.
400 sampai 2 juta ya, tapi itu worth it ya, masuk akal lah gitu loh, make sense karena memang bahan dasarnya aja udah kulit itu udah mahal. Prosesnya tadi ya seperti yang diceritakan tadi sama Mbak Heni memang agak lebih rumit ya, agak lebih harus lebih hati-hati ya. Iya betul. Karena kalau salah sedikit aja ya cacat lah produk itu. Betul gitu. Betul. Maunya bikin tas jadinya nanti seblak. Jadi krecek. Betul, jadi krecek gitu Mas ya. Mungkin itu bestsellernya. Cuma sekarang juga antara rata sih Mas, entah hem atau peminatnya juga merata, terus pasmina, sepatu gitu. Iya. Oke. Banyak. Iya. Oke, gitu ya Mbak Vita. Macam-macam nih, tapi yang bestseller itu tadi. Oh, IG-nya tadi dia tanya. Oh ya, IG-nya itu bisa mungkin bisa follow Hiza Batik Jogja, Hiza_batik_Jogja atau Hiza Ekoprintku. Oke, Hiza Ekoprintku. Hiza_Ekoprintku. Ya, silakan ya Mbak Vita dilihat-lihat seperti apa. Di situ ada foto-fotonya banyak ya, ada produk-produknya. Iya. Ya, jadi kalau minat langsung DM. Ya, satu lagi pertanyaan yang boleh Mas Budi. Yang masuk ya di WA saya. Ini ada dari Mbak Devi. Mbak Devi ini ada di Sleman Utara ya. Jogja Utara, Sleman Utara. Oke, selamat malam. Bolehkah saya mengikuti pelatihan ini? Oh ya, ini saya tadi belum tanya ya. Mbak ini tuh buka pelatihan nggak sih? Ini udah ada yang tanya. Iya, Mbak Devi. Ya, selamat malam Mbak Devi. Bisa langsung dijawab ya? Iya. Alhamdulillah ini kami sudah beberapa kali mengadakan workshop. Kebetulan kami workshopnya di Kopi Tiwul 87 Cafe and Resto. Kopi Tiwul 87 Cafe and Resto. Ini salah satu bisnis lainnya dari Mbak Heni ya? Ya, itu usaha saya sama teman-teman. Oke, di mana itu Mbak? Di Kalimenur, Sentolo. Monggo Sentolo. Mas Budi atau mungkin pendengar yang lain. Baru ngetren sekarang ya. Kulon Progo. Kulon Progo betul kita punya. Iya gitu. Kopi Tiwul apa tadi Mbak? Kopi Tiwul 87. Kopi Tiwul 87. Iya. Ini pasti angkatan anak-anak 87. Alumni 87. Alumni SMA 87 ya? SMA 1. SMA 1? SMA 1 atas. Oh, SMA 1 atas. Ya, oke. Jadi bareng-bareng sama teman-temannya membuat itu, dan sekarang ada workshop Ekoprint di sana. Workshop Ekoprint sebulan sekali itu. Sebulan sekali kita adakan workshop, terus ngeko bareng lah ibaratnya, ngeko bareng gitu. Kemarin barusan ngeko kulit terakhir. Terus ada juga ngeko kanvas. Ada juga ngeko kain. Monggo Mbak, siapa tadi Mbak Devi. Mbak Devi kalau mau ngikut pelatihan monggo bisa nanti DM ke Instagram saya. Ya, nanti jadwalnya setelah Lebaran tapi. Nah, setelah Lebaran akan dimulai lagi ngeko bareng. Iya, ngeko bareng. Istilahnya unik yang ngeko bareng. Iya, saya sama tim. Ya, jadi sekalian jalan-jalan lah kalau ke Sentolo gitu ya, dari Sleman ke Sentolo kan lumayan jauh. Iya, healing ya, Mas Budi, betul. Sambil belajar bagaimana membuat ekoprint. Iya, sambil sambil ngopi-ngopi cantik lah gitu. Ngopi-ngopi cantik gitu ya. Iya, betul Mas Budi. Ditunggu ya, Mbak. Gitu Mbak Devi ya. Ada satu lagi pertanyaan gitu. Boleh. Dari Mas Gunawan ya, dari Yogyakarta. Mas Gunawan ini bertanya, kalau mau bikin seragam, bisakah dengan motif ekoprint ini? Maksudnya mungkin ya bahan dasarnya ekoprint tapi dibikin seragam apa ya? Mungkin seragam kantor gitu. Aneh nggak sih kalau pakai? Tapi tergantung ya, kalau mereka suka gitu ya. Iya, selamat malam Mbak Gunawan. Iya. Bisa Pak, biasanya kami terima juga. Memang tidak persis sama, tapi motifnya itu misalkan pakai daunnya apa aja gitu ya. Misalkan dibuat warnanya yang misalnya pakai yang kayu tinggi gitu ya. Misalnya warna coklat lah gitu. Nah itu paling ya mirip-mirip gitu. Tapi ya insya Allah agak mirip lah gitu. Tapi tidak sama persis banget. Maksudnya gitu. nata-nata daunnya. Iya, karena itu kan
manual dan itu satu persatu. Iya, satu persatu. Jadi gitu, hasilnya Pak. tidak mungkin seperti batik cap atau bahkan atau printing ya, atau persis gitu yang terus sama rapi persis. gitu emang nggak bisa, tapi Iya. mirip lah gitu. Kemarin kami terima pesanan dari, kebetulan ada ini Bapak kemarin itu dari Jakarta, Bapak Direktur BPJS Tenaga Kerja kemarin, mantan ya, sekarang sudah tidak, mesen untuk seragam. Ya. Kita buatkan seragam gitu, Ya. bisa, tapi yang misalkan mungkin ke arah ke abu-abu atau ke apa gitu yang dimauin. Itu gitu. full eco print semuanya atau ada dipadu dengan kain yang lain? Sesuai permintaan Sesuai itu Mas Budi. permintaan, ya. Biasanya kami itu dimodifikasi, itu pakai lurik bisa, Ya. terus polosan bisa, Ya. tenun bisa, Ya. gitu. Oke, gitu ya. Jadi bisa membuat seragam ya Mas Gunawan, tapi tidak bisa 100% mirip ya, karena ini benar-benar dibuat per lembar gitu ya. Iya, betul. Dan daunnya bisa jadi yang kita temukan nggak sama gedenya Nggak gitu sama ya. besarnya, Ya, tapi gitu. misalkan tiga atau empat, yang masuk itu 5 daun misalkan, Ya, ya. jati, Ya. daun lanang, misalnya nih daun kenikir misalkan gitu, Ya. atau daun apa yang bisa misalkan, ya itu paling motifnya begini gitu. Ya, ada nuansa dengan Ada nuansa. daun-daun itu. Iya, ya. daun-daun itu Tapi gitu tidak Mas. sama persis gitu. Tidak mungkin besar kecilnya kan nggak Nah, bisa gitu. Iya. Iya. Oke, kita lanjutkan ya diskusi kita Mbak. Yang belum saya tanyakan adalah bagaimana Mbak Heni memasarkan produk-produk ini. Untuk pemasarannya Mas Ya, Budi ya, ya. untuk pemasaran kita itu ada beberapa teknik ya Mas Ya. ya, yang secara umum ya. Yang pertama itu kita direct selling, jelas itu ya Ya. Mas ya, direct selling itu. Kita jual langsung, kebetulan kita ada showroomnya, ada warungnya lah ibaratnya Showroomnya di gitu. mana? Warungnya kami di Jalan Wates KM 7,5 di Ruko Blok A4 Ya. di Pasar Balai Catur. Oke, di sana. Di sana. Terus yang kedua kita ada profit sharing, Ya. konsinyasi sama ada beberapa toko-toko, Ya. toko-toko di Jalan Malioboro. Ya. Ya saya nggak sebutin namanya ya. Betul. Pokoknya itu. Iya, ya pokoknya ada beberapa toko-toko di Jalan Malioboro, bahkan di Malioboro Mall kami juga ada profit sharing gitu. Terus kebetulan kita ada kerjasama juga dengan dinas-dinas. Terima kasih untuk Dinas Koperasi DIY memfasilitasi kami untuk konsinyasi juga. Mulai kita titip di Pasar Kota Gede di bandara. Terus Dinas Perdagangan juga kami ada konsinyasi juga. Terus yang ketiga kita ada pameran-pameran Mas Budi. Nah, kebetulan ini kita saat ini kita sedang pameran di Bandara Yogyakarta International Airport gitu. Kita ada program pameran mandiri ini, kita coba ini bismillah ini selama 4 bulan 4 gitu. bulan, ya. Kemarin biasanya ke mall-mall gitu ya Mas. Terus ini kebetulan ada pameran, mungkin teman-teman bisa juga ada yang mau ikutan pameran, masih ada space nanti di Bandara Internasional Airport itu gitu. Ya, gitu mungkin ya. dengan pameran-pameran, terus Ya. dengan digital marketing gitu. Instagram, Facebook, terus marketplace juga. marketplace Ya, gitu. platform-platform Ya, banyak gitu pokoknya ya. bismillah lah kita, insya Allah lah, maksudnya ala Rasulullah pokoknya gitu lah. Semua dicoba. Semua dicoba. Kata Rasulullah tidak boleh menyerahkan. Iya, gitu. Gitu Mbak Mas Heni, Budi. biasanya kalau kita siaran di acara Fun Business ini kan ditemani sama Koh Martin. Beliau Iya. adalah seorang mentor bisnis. Tapi Iya. pada malam hari ini beliau ini berhalangan hadir. Oh gitu. Tapi tadi sudah sempat untuk mengirimkan voice note-nya, kita dengarkan bersama-sama ya. Apa Boleh, pendapat Koh Martin? boleh, Kak Mar. Ya. Ya, teman-teman ya, Fun Business ya, yuk mendulang cuan ya, nih cuannya yang banyak ini, kesempatan ini, mumpung nanti banyak orang menuju Jogja. Nah ini salah satunya juga yang ini luar biasa, ini dari batik ya. Batik ini memang luar biasa ya. Omsetnya itu
dari Asosiasi Pengusaha Batik itu menyebutkan kalau nggak salah baru 40 atau 50% terserap sama produsen. Ya, yang itu nilainya udah fantastis ya, udah puluhan miliar gitu. Jadi ini peluang banget ya bagi pengusaha batik ya itu untuk meraih ya. Nah, mumpung belum datang ya, kalau batik ini tetap di ujung-ujung ya nanti di bulan Lebarannya. Nah, ini selama Ramadan ini bagaimana bisa berinteraksi dengan calon pembeli. Nah, itu yang harus diperhatikan hari ini ya. Bagaimana caranya calon pembeli itu ketika datang ke Jogja bisa berpikir tentang toko Anda gitu ya. Pokoknya ini menjanjikan banget kalau batik itu sebetulnya ya. Tapi memang batik itu macam-macam segmennya juga gitu loh. Ada yang seragam gitu, ada yang oleh-oleh. Nah, ini kalau saya ngomong yang kategori oleh nih ya. Gitu. Mohon maaf lahir batin dari saya kalau ada salah-salah kata di selama siaran di Fun with Business ya. Semoga masuk bulan Ramadan ini kembali suci, bersih ya, dan bisa ibadah yang maksimal ya. Sampai jumpa nanti di Syawal ya, di program-program menarik bersama saya Ko Martin dan Pak Budi ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya. Koh Martin, sahabat kita ya di acara Fun with Business. Oke, Mbak Heni, terima kasih sekali ya sudah meluangkan waktu untuk berbagi inspirasi, dan saya yakin pasti apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Heni tadi bisa menginspirasi Star Lovers dimanapun mereka berada yang ingin berbisnis. Ya, ini salah satunya adalah EcoPrint. Dari Hisa Batiknya Mbak Heni ya. Terima kasih sekali jauh-jauh ya. Kemarin udah saya deg-degan ini masih di Sumenep. Pokoknya gimana caranya supaya bisa sampai Jogja dan bisa tepat waktu untuk siaran bareng ya. Siap. Oke, insya Allah kita akan ketemu lagi Mbak Heni di lain kesempatan. Demikian tadi Star Lovers, bincang-bincang kami. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Mbak Heni tadi menginspirasi Anda. Tapi satu catatan yang senantiasa saya ingatkan, apapun bisnis Anda, jalankan itu secara fun, karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Ramadan telah tiba. Saya mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata atau mungkin perilaku saya yang kurang berkenan di hati Anda, dan semoga kita semua bisa memasuki bulan Ramadan ini, bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan ini dengan khusyuk, insya Allah sampai akhir nanti ya, sampai full. Sampai full ya Mas ya. Oke. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Budi Utomo pamit mundur, dan malam hari ini kita akan tutup dengan salah satu lagu dari Sidah Garrett, Ever Changing Times. Terima kasih. Assalamualaikum.